Halo guys, sawadee krab. Kembali lagi bersama saya Epin di channel Epin di Thailand. Jadi saya ada memposting sebuah foto di grup Facebook, grup belajar bahasa Thailand. Di sana gue memposting menanyakan apakah ada teman-teman atau subscriber saya yang pengen tahu tentang Thailand dan apa itu. Jadi kurang lebih saya buat Q&A, question and answer tentang Thailand. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di grup tersebut. Ya, beberapa mungkin mereka sangat antusias terhadap Thailand, yaitu bagus banget. Jadi kita bisa mengenal budaya, mengenal perilaku, dan mengenal culture lebih baik. Oke, jadi karena banyak yang tanya, jadi saya langsung mulai saja. Yang pertama itu adalah pertanyaan dari Bro Jarli Adwi ini ya. Saya mau nanya, apa cewek Thailand bisa nikah sama cowok Indonesia yang notabene beda suku atau etnis dan budaya? Soalnya saya pengen punya gebetan asli orang Thailand di Khon Kaen. Oke bro, nice question. Jadi bisa aja, saya juga orang Indonesia, istri saya juga orang Thailand. Kalau untuk beda suku, beda etnis itu tidak ada masalah. Beda agama aja tidak ada masalah. Terus di komen di bawahnya dia ada Bro Jarli ada tulis kemungkinan bisa kalau di wilayah Thailand Selatan. Soal menurut saya ya, yang saya tahu ya, itu tidak ada peraturan orang Indonesia harusnya cuma sama orang Thailand Selatan atau tempat tertentu. Jadi itu mau orang Chiang Mai, Chiang Rai, Khon Kaen, Isan, di mana aja kita bisa. Yang penting kita ada syarat pas mau buat surat nikah, yaitu kita belum pernah menikah di Indo, karena di Thailand ini poligami itu ilegal. Jadi di Thailand ini tidak boleh poligami, walaupun yang beragama Islam juga tidak diizini poligami. Sebenarnya simpelnya sih begini, orang Indonesia itu boleh orang Thailand itu mereka boleh bersama dalam satu rumah, punya anak tanpa membuat surat nikah, Jadi itu diakui. Cuma beda lagi kalau di Indonesia. Kalau kita di Indonesia, kalau kita bersama, misalnya kita bersama pacar tapi kita punya anak, nah itu kan kita bisa digrebek tuh sama Satpol PP. Misalnya kita lagi di hotel ini apa gimana, pasti digrebek karena kita tidak ada surat nikah. Jadi buat orang Indonesia yang mau menikah di Thailand, khususnya di Thailandnya itu tidak ada masalah kalau kita tidak buat surat nikah. Cuma masalahnya itu di negara kita Indonesia, karena di Indonesia itu mewajibkan pasangan yang tinggal serumah itu mesti ada surat nikah. Oke. Terus pertanyaan kedua dari Bro Grey, pengen tahu gimana kehidupan seorang lesi. Untuk Bro Grey saya mohon maaf karena pertanyaan ini lebih ke adat atau kepercayaan yang lebih mendalam orang Thailand. Jadi saya no comment tentang ini. Yang saya tahu sedikit adalah itu tentang spiritual, ya kurang lebih seperti ya ada ini Sakyan ini seperti jimat, tapi saya tidak akan bahas lebih dalam karena saya takut salah. Jadi saya mohon maaf. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Prayogi Moitan, kenapa di Thailand banyak gay? Oke, sebenarnya untuk banyak gay apa tidaknya itu tergantung pola pikir kita. Sebenarnya di Indonesia itu saya jamin juga banyak, cuma mereka tidak berani untuk keluar atau show off. Kalau di Indonesia ini kan kita ilegal. Sementara di Thailand ini kalau untuk kaum gay, lesbi atau semacamnya itu kita di negara ini tidak melarang, dimana artinya mereka boleh bersama-sama pacaran dan lain-lain. Cuma yang satu hal yang teman-teman harus ketahui, gay, cowok dan cowok itu menikah
buat acara sendiri itu tidak dilarang. Cuma mereka tidak ada surat nikah. Yang mana artinya mereka boleh hidup bersama, mereka boleh ngapain aja, cuma mereka tidak resmi, artinya tidak ada surat nikahnya. Kurang lebih begitu. Nah, untuk Bro Farel Arizal, kenapa Thailand banyak bencongnya sama gaynya? Ya, itu seperti pertanyaan Bro Prayogi yang tadi ya. Jadi karena mungkin di sini dibebasin, jadi mereka berani show off, mereka berani keluar. Jadi kita lihatnya banyak. Terus negara juga tidak melarang, yang mana artinya mereka juga bisa bekerja seperti orang-orang yang normal biasanya. Karena menurut orang Thailand, untuk gay dan lesbi itu juga bukan kemauan mereka sendiri, melainkan mereka ada kelainan gen, yaitu kelebihan gen ini apa gen itu, kurang lebih begitu. Jadi mereka tetap dianggap di negara ini, ya, artinya itu tidak ilegal. Terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Lee Jong Sahita. Cara membedakan cowok asli dan cewek asli di Thailand. Sebenarnya kalau mereka sudah operasi lebih mendalam, kita sekilas mata, sekilas lihat, kita nggak bakalan tahu kalau benar-benar mereka operasinya itu sudah proper. Bahkan ada beberapa cewek yang berpindah menjadi cowok itu lebih manly daripada kita yang asli cowok. Nah, cara membedakannya cuma satu cara, yaitu melihat KTP mereka atau ID mereka. Jadi misalnya kalau dari lahir mereka cowok, ya mereka tetap Mister, misalnya Mister ini atau Miss ini, itu namanya bisa diganti. Cuma untuk gelar Mister sama Miss-nya itu tidak bisa diganti sampai mati. Jadi istilahnya kalau kalian mau kenalan, kalian takut, kalian sanksi ini cowok asli apa enggak, ini cewek asli apa tidak, kalian bisa lihat ID card-nya. Rata-rata mereka pasti akan jujur perlihatkan ke orang yang memintanya. Terus selanjutnya, tips dapetin pacar cowok Thailand. Aduh, sorry banget nih, karena gua sukanya cewek, jadi gua nggak tahu tips dapetin pacar cowok orang Thailand. Kalau ditanyain pacar cewek orang Thailand mungkin saya bisa jawab, karena ini tips dapetin pacar cowok Thailand saya tidak bisa jawab, because I'm normal, I'm not gay, dan saya tidak homo. Oke. Terus di bawahnya ada pertanyaan, tapi adakah cowok Thai yang punya cewek Indo? Ada, banyak. Ada, cuma mungkin kalian tidak tahu saja. Terus ada pertanyaan juga dari Lipa FTS. Kak, kerja di Thai itu susah apa mudah ya? Pengen stay di sana setahun gitu, nggak pernah bosan kalau ke sana. Jawabannya itu susah buat orang Indonesia, karena tidak ada kerjasama antara negara Thailand sama negara Indo tentang pengiriman TKI atau TKW dari Indonesia ke Thailand. Karena kebanyakan orang Thailand ini, khususnya negara Thailand ini, mereka prioritas ke orang Thailandnya sendiri untuk bekerja. Kalaupun memang mereka membutuhkan orang luar, biasanya itu yang expert atau yang profesional, yang dalam arti kata perusahaan besar seperti Apple atau Agoda atau Traveloka yang mencakup adanya negara-negara terkait. Nah, kita baru bisa kerja di sana dengan syarat expert, yaitu minimal S1 kalau nggak salah ya. Biasanya bule kerja apa di Thai, Kak? Biasanya sih kantoran, bank banyak, guru juga banyak sekarang, jadi guru di sekolah-sekolah pemerintah. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang pendidikan di Thailand, saya juga udah pernah buat videonya. Kalian bisa klik link yang saya cantumin di atas, tinggal klik. Lipa FTS, Kakak tinggal di Thai. Oh, dia tanya ke Bro Jarli. Oke, jadi next ya. Saya bisa nggak punya teman chatan gitu seumuran saya? Nggak. Itu ya pandai-pandai kamu carinya gimana. Mungkin di grup apa di Facebook atau di mana saja.
selama ini sih orang Thailand sih fair-fair aja buat kenalan, cuma jangan yang enggak ya. Selanjutnya, Tiara Sela, bagaimana kehidupan sosial di Thailand? Apa penduduknya ramah? Apa mereka ramah dengan orang asing? Oke, saya jawab aja. Kehidupan sosial di Thailand ini baik-baik saja. Sebenarnya antara negara kita sama negara Thailand itu nggak beda jauh. Untuk kehidupan sosialnya di sini orangnya ramah. Kalau memang kita mau beli sesuatu, apa kita menanyakan sesuatu, itu ramah. Karena kalau kalian perhatiin atau enggak, ramah apa enggaknya tuh udah dari bahasa mereka. Bahasa Thailand itu kan istilahnya kan lembut, kita dengarnya lembut. Walaupun mereka bertengkar, itu juga suaranya masih, nadanya itu tidak terlihat seperti orang Indonesia yang lagi bertengkar. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat film yang ada ngomong umeng hia, something like that, kenapa mereka bisa ngomong itu, kalian bisa lihat juga di video ini. Saya sudah pernah kasih tahu juga kenapa ada kata-kata seperti itu, kata tidak sopan dalam bahasa Thailandnya. Penduduknya kalau saya di sini, di rumah saya sendiri, di sekitaran, terus ada beberapa teman kerjaan, itu orangnya juga ramah-ramah. Tapi juga ada beberapa yang tidak oke, dalam arti kata kita juga pernah ketipu sama orang Thailand, jadi kita juga tidak usah berkecil hati. Dalam arti kata orang Thailand itu selalu baik juga tidak, karena setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan negara kita juga tidak lebih buruk dari negara Thailand. Jadi setiap negara itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, jadi untuk ini sudah. Saya lihat lagi di grup yang satu lagi. Jadi di grup satu lagi itu Yoyon Sukathara Tanap. Oh, dipakai nama Thailand. Tandi Putih Chiang Rai itu ya Kak? Iya benar, itu Wat Rong Khun di Chiang Rai. Kenapa tradisi Songkran untuk pertanyaan berikutnya ada dari Riko Aditya. Kenapa tradisi Songkran di Thailand sering dikaitkan dengan perayaan keagamaan Buddha seperti memberikan donasi kepada biksu di hari Songkran? Padahal Songkran tidak menjadi bagian dari perayaan wajib umat Buddhis. Oke. Jadi gini, Songkran itu adalah hari raya orang Thailand. Seperti kalau di Indonesia, kita kan diakui tuh semua agama, semua hari besar itu diliburkan. Nah, berbeda dengan Thailand, jadi hari besar di Thailand itu yang diliburkan cuma hari Songkran, karena hari Songkran itu adalah hari raya semua orang Thailand. Jadi itu tidak mesti harus orang Muslim, Buddha, Kristen atau apapun. Jadi semua orang yang memang orang Thailand itu adalah hari rayanya. Jadi kenapa memberikan donasi kepada biksu dan lain-lain? Karena kalau menurut data 96% penduduk Thailand adalah agama Buddha, maka dari itu orang yang beragama Buddha di sini melakukan donasi kepada biksu, karena menurut percaya orang Thailand memberikan donasi kepada biksu itu sangat baik. Tidak sangat baik, dan ya seperti kita biasanya Chinese New Year kita juga pergi sembahyang, hari raya umat Hindu juga sembahyang, hari Lebaran teman-teman Muslim juga sembahyang dan lain-lain. Jadi di sini juga begitu, Songkran itu pas hari raya orang Thailandnya, jadi ya mereka sembahyang ke vihara, memberikan donasi ke biksu, berbuat baik dan macam-macam. Jadi sebenarnya mungkin juga ada umat Muslim yang berdoa di masjid atau Kristen yang ke gereja, cuma itu jarang terekspos karena itu cuma minoritas kalau di sini, karena mayoritasnya agama Buddha. Mungkin teman-teman lebih kelihatan kalau donasi lebih melakukan sembahyang ke vihara. Oke, jadi selanjutnya Afi Ruyanti, Kak bisa jelasin singkat soal Muslim di Thailand, budayanya di sana gimana, sama persebaran wilayahnya? Oke,
Jadi kalau Muslim di Thailand ini so far mereka sangat baik walaupun minoritas ya. Kalau soal agama di Thailand ini lebih menurut saya lebih gimana ya, kalau mau dibilang toleran juga nggak toleran amat, nggak seperti kita di Indonesia. Misalnya nih, kalau di Thailand umat muslimnya itu mungkin karena mereka minoritas, jadi semua peraturan di sini mereka ikutin. Kalau kalian pernah ke pasar di sini, jadi kalau pasar di sini tidak ada pembedaan tempat jual babi sama tempat jual sapi. Jadi di pasar itu mau cari babi, mau cari sapi di satu pasar itu ada, tidak terpisah. Sementara kalau di Indonesia kan mesti terpisah. Oh, ini pasar yang ada menjual babi, ini pasar yang ada menjual sapi. Kurang lebih begitu ya. Nah, untuk budaya di sana mereka juga masih mengambil budaya seperti di Arab kalau nggak salah. Kurang lebih seperti di Indonesia ya. Mereka juga berlebaran dan lain-lain. Mereka juga sholat 5 waktu, sembayangnya juga sama. Dan untuk persebaran wilayahnya, kalau Muslim itu kebanyakan di wilayah selatan, Thailand Selatan, Narathiwat, Songkhla, Trang, Yala, kurang lebih begitu, karena mereka berdekatan langsung dengan Malaysia. Kalau dari sejarahnya sih mereka dulu juga adalah Malaya, cuma sudah direbut sama kerajaan Ayutthaya pada abad ke-17 kalau tidak salah. Kalau salah boleh tulis di kolom komentar yang benar apa. Di Bangkok juga ada tempat yang banyak muslimnya ya, seperti Ram Kam Heng, itu banyak banget muslimnya daerah sana. Kalau kalian mau main ke Bangkok, buat yang muslim mau cari makanan yang lebih gampang, kalian bisa stay di daerah Lam Kam Heng karena di sana banyak muslimnya. Terus yang selanjutnya Enceng Taher, adat pernikahan di Thailand Pi. Adat pernikahan sebenarnya kalau mau dikaitkan ya sama seperti di Indonesia. Saya kurang tahu untuk orang Jawa apa orang gimana. Cuma di sini juga ada mas kawinnya, yaitu kalau kita bilang sih uang susu ya. Jadi misalnya kita mau melamar satu wanita, nah kita mesti minta izin ke orang tua. Nah nanti kita diminta untuk mas nikahnya berapa. Jadi tanggungan untuk pernikahan itu ya kita tidak tanggung apa-apa lagi. Kita cuma kasih uang ke pihak perempuan. Nah jadi mereka yang mengatur semuanya. Kalau saya kemarin sih tetap cara pakai Buddhis ya, cara Buddhisnya. Kalau untuk yang Muslim mungkin ada juga yang akad nikah, mungkin ada juga. Terus Tio Prasetya, cara cepat belajar konsonan Pi. Oke bro, untuk bro Tio, gua juga udah pernah buat videonya tentang belajar bahasa Thailand, yaitu belajar apa dulu, konsonan dulu apa, pendengaran dulu. Jadi bisa klik di video ini buat teman-teman yang lain yang pengen tahu tentang bahasa Thailand. Jadi gua akan jawab pertanyaan dari Tio Prasetya. Sebenarnya cara cepat itu tiap-tiap orang berbeda. Mungkin ya tergantung ke bro Tio-nya lebih gampang gimana. Yang penting ada niat dan tekun. Itu udah pasti cepat. Kalau mau lebih cepat lagi sih perbanyakin nonton film Thailand, tidak usah pakai subtitle. Kalau bisa sih pakai subtitle, cuma subtitlenya Thailand. Jadi dia ngomong apa, keluar kata apa, nah kalian bisa belajar konsonan dari itu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tia di Karisma Sagala. Kenapa LGBT dan PSK dilegalkan di sana Pi? Kenapa LGBT dan PSK dilegalkan? Kalau LGBT itu sebenarnya tidak ada kepastian legal atau ilegal karena tidak ada hukum yang menetap tentang itu. Selain hukum tidak boleh menikah sesama jenis. Menikah, kalau mereka mau buat nikahnya sendiri boleh, seperti yang tadi saya bilang, cuma mereka tidak legal dalam pernikahan. Dalam arti kata mereka tidak bisa ada surat nikah. Kalau PSK itu juga cuma di sebagian tempat aja sih yang memang dilegalkan, seperti di Pattaya dan
Di Bangkok juga ada beberapa lokasi yang dilegalkan, dan memang itu untuk lebih ke entertainment ya, lebih ke entertainment, dan itu juga salah satu pendapatan negara Thailand untuk menarik wisatawan luar negeri. Jadi kurang lebih sih itu cuma buat untuk taktik menggait pariwisata. Kalau untuk LGBT-nya itu lebih ke masyarakat di sini, dan memang itu tidak dilarang, dan ada komunitasnya. Jadi istilahnya ada komunitas, tidak dilarang ya, jadi banyak. Sebenarnya di Indonesia saya yakin juga ada. Kalau memang dilegalkan, saya rasa bisa lebih banyak di sana daripada di sini, mengingat penduduk di Indonesia 260 juta jiwa, sedangkan di Thailand cuma 65 juta. Oke, jadi cuma begitu pertanyaan dari teman-teman. Saya sudah jawab semuanya. Bagi teman-teman yang tidak sempat tanya di Facebook atau tidak mengikuti Facebook tentang belajar bahasa Thailand, kalian boleh tanya di sini di kolom komentar video ini. Kalau sempat saya bakal buat videonya lagi. Jadi bagi teman-teman yang baru datang di video ini, di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya posting, teman-teman udah bisa lihat video dari saya. Oke, sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah mendengar ocehan dari saya. Untuk teman-teman yang mau tahu tentang daily vlog saya juga ada daily vlog, ada coba makanan juga. Kalian bisa lihat, nanti saya cantumin di end creditnya. Oke, jadi begini dulu. Saya Epin di channel Epin di Thailand. Berterima kasih kepada teman-teman dan para subscriber yang setia menonton video dari saya. Terima kasih. ขอบคุณครับ สวัสดีครับ เจอกันคลิปหน้านะครับ sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.